Apa kabar ibu-ibu? Wah, kayaknya sarapannya gak jangkep. Ayo semua diangkat tangannya. Yang semangat gitu ya. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Dahsyat, ditambah boleh? Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa, dahsyat. Wah, kasih senyum kanan kiri gitu ya. Nah, kamu cantik pagi ini gitu ya. Luar biasa ya. Oke, kita harus semangat. Saya tadi lihat ibu siapa tadi yang pakai tongkat tadi? Ibu Citra ya, tongkatnya diparkir terus dia goyang gini. Wah, asik gitu ya. Kalau sudah goyang gini enggak kerasa sakit Bu Citra ya? Oh, lupa sakitnya gitu ya. Dengan kata lain apa? Kita boleh sakit. Ya, enggak apa-apa, memang tua. Ya, tapi kita harus tetap mengucap syukur. Kita harus semangat goyang buat Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa ya. Tema kita pada pagi hari ini, ayo siapa yang tahu? Terus bertumbuh. Ya, kita mau terus bertumbuh. Senggol kanan kiri. Ayo bertumbuh. Wes bertumbuh iki gedene sakmene kok gak bertumbuh. Ya, kita mau bertumbuh ya. Saya punya sedikit cerita ya. Beberapa hari yang lalu siang-siang suami saya ngajak saya ngafe gitu ya. Di satu kafe yang lagi hits gitu ya. Saya ngafe sama suami saya. Saya duduk berdua di ujung gitu ya. Datanglah ibu-ibu. Wah, sanggulannya segini loh. Segini, sanggulannya segini gitu ya. Terus bertiga, dia lihat saya. Terus dia bilang gini, Ibu shalom gitu. Berarti dia kenal saya dong gitu ya. Saya ini maaf ibu-ibu ya, kalau ketemu di mall saya tolong disapa. Ingatan saya ini jelek sekali ibu-ibu ya. Ibu shalom gitu ya, tolong saya disapa. Dia nyapa saya, Ibu shalom. Oh iya shalom, saya bilang gitu. Kenal saya bilang gitu. Iya ibu saya dari persekutuan. Ada satu persekutuan sosialita. Oh iya, saya bilang gitu. Sama siapa? Sama teman-teman. Oh, dia bertiga. Ngobrol. Setiap ketemu saya, mata sama mata, dia selalu senyum. Saya senyum. Ketemu mata, senyum, saya senyum. Saya kesel aku. Terus tibalah rombongan teman-temannya gitu ya. Kalau sosialita itu gampang. Nitenine gampang. Pokok merah hitam semua. Ya, dress code ya. Putih orange semua. Wah gitu ya, teman-temannya datang. Habis teman-temannya datang mereka berkumpul sekitar mungkin 7-8 orang lah gitu ya. Terus mereka mulai bercerita. Saya juga enggak notice mereka cerita apa yang sangat mengganggu saya. Yang ibu tadi yang nyapa saya itu ketawa. Ketawanya gini. Saya sampai noleh gini, loh tadi waktu nyopo saya tuh Ibu shalom gitu. Gak suwe ketok asli nih. Selamat itu siang ya, coba kalau malam. Lah ya merinding iki kafe ono opo nih gitu ya kan. Benar, terus datang lagi rombongannya, 3 orang lagi gitu. Mungkin jadi 12 orang gitu ya. Tua babuan ibu-ibu gitu ya. Terus foto-foto, nah, biasa ibu-ibu kan mesti foto ya. Saya kalau difoto, kalau di mimbar gini ngomong Pak ya kalau saya difoto. Biasanya saya difoto pas mangap. Gitu ya kan. Ya, foto-foto. Saya itu sama suami saya sampai dipuepet. Permisi loh Ibu. Oh iya, saya sampai gini. Bu, permisi Bu. Oh iya, saya sampai miring gini. Suami saya gimana? Ayo pindah tempat. Suami saya, ayo pindah tempatnya dipuepet terus gitu ya. Nah ya, ayo ibu-ibu. Dari cerita ini kita ambil garis merahnya apa? Kita dimanapun kita berada, kita ini duta besar kerajaan surga. Amin. Duta besar kerajaan surga harus tetap menjaga sikap. Amin. Kita enggak jaim. Jaim itu perlu enggak ibu-ibu? Perlu. Ya, jaga image. Yes. Kita bukan orang sembarangan. Kita duta besar kerajaan surga. Ya. Amin. Kita harus jaga sikap dimanapun kita berada. Karena apa? Kita membawa nama besar kerajaan surga. Amin ibu-ibu.
Maka itu kita harus terus bertumbuh. Bertumbuh bukan bertumbuh secara fisik, tapi bertumbuh pikiran kita, bertumbuh hati kita. Kita boleh bertumbuh. Amin. Wanita yang hebat itu wanita yang siap berdiri di badai. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Ya, banyak sekali pengusaha-pengusaha wanita-wanita karir yang bilang ke saya, "Ibu, kondisi ekonomi sekarang tidak lebih baik." Ibu-ibu pernah dengar atau saya atau yang dengar? Dengar ya, tidak lebih baik. Banyak pabrik-pabrik ditutup karena barang Cina masuk lebih murah daripada ongkos kerja gitu ya. Apa Bu yang harus kita lakukan? Saya cuman bilang melekat sama Tuhan, gandolan sama Tuhan. Dia tidak akan melepaskan kita dalam keadaan apapun. Kita sebagai wanitanya Tuhan, kita harus kuat. Ada badai, tidak penting badainya. Yang penting bersama siapa kita berjalan di tengah badai. Amin. Amin ibu-ibu. Saat ada badai, wanita yang kuat, wanita-wanitanya Tuhan akan menari di atas badai. Ya, kita wanita-wanitanya Tuhan itu wanita yang hebat, senggol kanan kiri, awakmu hebat. Nah, ya, wanita-wanitanya Tuhan itu bukan wanita sembarangan loh, wanita-wanita yang hebat. Ibu tadi 82 tahun ya Bu, luar biasa. Ya, kita wanita-wanita yang hebat. Apapun yang dipegang tangan wanita-wanitanya Tuhan itu akan jadi. Amin. Bikin resoles sore-sore. Kok enak, besok lah dijual. Ya wanitanya Tuhan itu banyak akalnya. Saya paling jengkel kalau ada wanita yang ngomong, "Bu, kondisi ekonomi seperti ini Bu, anak saya mau masuk sekolah Ibu." Terus, saya gitu, terus ujungnya itu apa Ibu? Aku kok sungkan ngomong gitu ya. Saya tuh ngomong, "Ibu, saya enggak bisa kasih Ibu." Saya tegas, saya enggak bisa kasih Ibu. Kalau saya kasih satu, kasih semua. Ya, bukan saya medit atau apa, tidak. Saya tidak memberi satu teladan yang baik. Saya bilang gini, Ibu punya HP? Punya. Saya besok kirim YouTube resep masakan ini itu Ibu praktekkan. Kalau Ibu butuh modal, telepon saya akan kasih modal Ibu secukupnya. Dan saya harus lihat Ibu bikin, Ibu jadinya bagaimana. Saya enggak mau. Ibu-ibu bukan saya pelit, tapi saya harus ngasih satu teladan. Amin. Kita harus bertumbuh. Ayo kita baca 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Oke. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan menggunakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan katakan apa? Perhiasan kita jangan secara lahiriah. Tuhan kepingin kita punya roh yang lemah lembut dan tentram. Roh yang lemah lembut itu tahu kan semua? Bukan roh yang lemah lembut itu enggak bisa nolak loh. Ya, ada orang kita ibu-ibu ini sungkanan, enggak bisa nolak. Bu, katanya harus punya roh yang lemah lembut. Gak iso Bu, aku ngomong enggak. Salah. Roh lemah lembut itu bukan roh sungkan, beda. Ya, jangan sungkanan. Ayo melo, wah awakmu lho gak tahu kumpul-kumpul. Ayo melo, iku lho kon gak roto, iku duwe bojo anyar, duwe gebetan. Kon lak gak roto, ayo melo. Ya, katakan no. Ya, telinga kita ini harus sesuatu yang kudus. Karena yang kita dengar itu masuk dalam hati. Amin. Punya roh yang tentram. Tentram itu apa? Nggak kemerungsung. Apa ya kemerungsung? Itu bahasa Korea loh. Kemerungsung aja gitu ya. Apa ya? Gelisah, gampang panik.
Ya, ayo kita jadi wanita tuh punya roh yang tenang, roh yang tentram. Ya, kalau suami, aduh mah, gak ono order ya mah bulan ini sepi mah. Loh terus ya apa Pak? Aku ini perlu duit loh Pak, gambar duit sekolah loh Pak, arek-arekku kuliah loh Pak, Papa aru Pak, berambang iku luarang loh Pak saiki, Lombok iku luarang loh Pak saiki. Makanya banyak suami-suami milih tugas luar kota. Ya, ayo kita sebagai ibu-ibu, kita sebagai istri punya hati yang tentram. Karena sikap hati kita itu nular, energi kita itu nular. Ya, kalau kita punya roh yang tentram, wes Pak, percaya besok pasti ada order besar. Ayo kita doa. Amin, ibu-ibu, jangan malah gupui, gitu ya. Jangan malah gupui. Kita harus punya roh yang tentram, roh yang tenang. Amin. Bisa ibu-ibu? Bisa ya. Ayo kita mau belajar. Kita harus bertumbuh. Bertumbuh dengan kata lain harus dari dalam diri. Ya. Berbicara tentang karakter. Bisa enggak kita menghargai orang? Oh bisa Bu, bisa. Menghargai orang, saya ini menghargai orang bisa Bu. Jangan salah. Kalau ibu-ibu menghargai orang yang lebih kaya dari ibu-ibu pasti bisa. Shalom, apalagi lihat yang sewanggulannya segini. Shalom ibu, apa kabar? Ya. Tapi bisa enggak ibu-ibu menghargai orang yang di bawah ibu-ibu? Maaf kata, maaf, saya tidak mengecilkan satu profesi. Cleaning service. Ya kan? Orang kalau kita ke mall, ke toilet, ya kan? Mereka akan gini, permisi Bu, saya bersihkan dulu. Dia bersihkan. Kita cuma ngomong, terima kasih. Atau kadang enggak ngomong, iku dibayar kok, ya wes jarno. Gitu ya kan? Ayo ibu-ibu kita, terima kasih ya Mbak, terima kasih. Kita ada sedikit berkat, berkati. Ya, saya selalu seperti itu. Karena apa? Dengan memberkati mereka sedikit lah, ya enggak banyak ya. Mereka merasa dihargai. Ya. Ayo ibu-ibu, saya sendiri mikir ya, kalau saya disuruh bersihin toilet bekasnya orang, belum tentu saya mau loh. Iya kan, mereka itu berapa puluh orang, mereka setiap orang masuk dibersihin. Ayo kita sedikit berbagi. Kita nggak akan jadi miskin kok kalau kita berbagi. Amin, amin. Luar biasa ya. Inner beauty kita membuat kita boleh bertumbuh ya. Berbicara dengan respon hati, itu penting. Ibu-ibu respon hati itu dengan sesuatu yang positif. Ya, jangan punya kacamata seperti lalat. Lalat itu cari sampah. Ya, oh ketok koncone. Saiki tambah lemu iku. Oh pendetone, tambah lemu pendetone iku. Wes tah. Ya kan? Kadang-kadang longgo iku miring-miring ngono gak ketok burine gitu ya. Tambah lemu pendetone gitu ya. Selalu lihat yang negatif. Iku klambine gak ganti. Minggu lalu gak klambiku. Tase lak sing ijo iku gak tau ganti tase. Kayak sing guyune banter. Ya. Kayak tase wingi iku. Rambuté iku lho. Aduh, kumel kayak ngono, gak duwe sampo ta iku. Selalu melihat dari sisi negatif. Ada apa ndak? Punya teman gitu ndak? Apa saya tok yang punya teman gitu? Punya, banyak. Ya kan? Ayo kita melihat segala sesuatu dari yang positif. Ya. Saya lihat Ibu WL tadi, cantik luar biasa. Saya seneng. Ya. Saya jadi mempelajari, cantik ya. Meskipun pakai batik bawahnya pink gitu tuh cantik loh. Saya gitu ya. Saya belajar. Ya, saya belajar. Saya melihat satu positif. Meskipun sudah senior, ya pakai tongkat tapi bisa goyang gini. Saya belajar. Ya, saya mulai sekarang belum nunggu sakit, saya goyang dulu supaya enggak sakit gitu ya kan. Belajar lihat yang positif. Amin. Ya, tubuh ibu-ibu besar seperti saya, ya kan. Tapi ibu-ibu harus tahu. Kalau tubuh besar enggak boleh pakai baju yang kayak gini. Harus seperti ini, ya kan. Supaya kelihatan langsing atau belajar itu semua upgrade. Itu semua growing, tumbuh. Ya, bertumbuh menjadi yang lebih baik. Tata cara kita berbicara.
Ya, saya pertama lihat yang tadi saya cerita itu ibu-ibu yang nyapa saya itu, saya terkesan, wow ibu ini cantik, ibu ini punya tata krama yang baik, punya manner yang baik, seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah, saya merinding gitu ya. Ya, ayo kita harus punya manner yang baik. Seperti tadi yang saya katakan. Amin, positive thinking. Perlu ibu-ibu ya. Jangan seperti lalat, punya mata seperti kupu-kupu. Lihat yang indah-indah. Amin. Ya, nah ayo kita upgrade diri. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Waktu saya sampai jam berapa? Jam 3 sore? Oh ya. Oke, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Saya tadi ibu yang kesaksian tadi usianya 47. Mana ya ibu tadi yang kesaksian ya? Oh ya ya, bisa naik turun tangga ya. Tubuh kita boleh tua? Boleh, siapa yang enggak boleh? Loh, saya ini kepingin, saya memang sengaja rambut putih saya itu enggak saya semir, saya kepingin seperti beliau. Keren ya, putih semua gitu keren ya. Ya, yang hitam kepingin putih, yang putih kepingin hitam. Nah, itu loh manusia gak bisa puas ya kan. Nah ya, manusia lahiriah kita boleh tua. Tetapi semangat kita harus tetap muda. Amin. Bukan dandanan kita loh ya, yang harus tetap muda. No, ya usia 70 pakai rok segini. Wirune ketok kabeh gitu ya kan. Ya, bukan roknya yang diploi-ploi ya, kulite gitu ya kan. Nah, pakai kutungan yang segini gitu ya. Kalau manggil pelayan gitu, mas gini ini melok nyeluk gitu ya kan. Enggak ya, saya bercanda ya, saya enggak body shaming ya. Tapi semangat kita harus tumbuh. Ibu-ibu, siapa yang enggak bisa Shopee? Siapa yang enggak bisa Gojek? Iso kabeh? Aku tok lu gak iso. Lu enggak bisa ya Bu? Saya ada temennya. Siapa lagi yang enggak bisa? Oh enggak bisa. Wah, koncoku wis ya. Awalnya saya enggak bisa ibu-ibu. Awalnya saya enggak bisa. Jadi saya itu mau suruh Gojek itu ambil makanan di Moi. Ya saya coba, saya ini sudah diajari anak saya gitu ya. Mungkin anak saya sudah bosan ngajari saya. Karena enggak dipakai, takut dipakai, saya enggak bisa. Akhirnya saya mikir saya harus pakai. Oke saya pakai. Ambil di Moi. Iki rasanya wis bener ambil makanan di Moi. 5 menit, bel rumah saya bunyi. Loh kok ono Gojek? Loh Pak, saya itu suruh Bapak ambil di Moi kirim ke rumah saya. Loh enggak Bu, saya dari aplikasinya saya ambil di sini kirim ke sana. Mateng aku saya itu gitu. Waduh salah ini. Terus gini Pak, Bapak tak kasih duit, tak kasih ongkos, Bapak ambil makanan ke Moi. Oh enggak bisa Bu, loh kok enggak bisa? Ini tracknya harus seperti ini. Ya opo iki, saya telepon anak saya. Mama keliru bikin gini-gini. Mama rek ya opo diajari loh Ma. Terus ya apa? Ya wes Ma, ya sudah orangnya suruh pulang aja wes. Oh ya orangnya suruh pulang. Mas sepurane Mas saya salah. Oh iya Bu enggak apa-apa saya kasih uang sedikit gitu ya. Enggak habis ibu-ibu saya coba lagi. Oh itu salah saya coba lagi. Oh ini gini yang benar. Oh ya 10 menit. Oh saya sudah leha-leha buka AC. Mari gini makanan datang 10 menit. 10 menit. Ding dong, loh makanan datang ini. Bu, saya mau ngambil sesuatu dari ibu saya. Loh mana saya itu gitu. Lagi, saya enggak berani telepon anak saya. Ya, saya bisa dimarahi sama anak saya enggak telepon. Saya cuman gini, saya telepon teman saya. Aku iki lho yo, iso keliru Gojek kok peng loro saya. Guyu dia, ketawa dia. Maka not ayo ya Bu Pendeta ojo belajar firman yang belajar Gojek lho katanya. Iya saya. Akhirnya saya belajar. Sekarang saya bisa. Puji Tuhan saya senang gitu ya saya bisa. Ya,
Shopee, siapa yang enggak bisa Shopee? Podo, aku ya gak iso awalnya. Ya, terus diajari sama anak saya. Diajari sama anak saya bisa ibu-ibu, saya bisa. Paket, gitu. Paketnya siapa? Mama. Paket, punyaku. Saya bilang gitu ya. Terus suami saya bilang gini, iki nek diterus no, barang Shopee ndak omah kene kabeh. Katanya suami saya bilang gitu ya. Nah, saya itu kepingin bisa. Gitu ya, saya kepingin bisa, saya enggak mau menyusahkan orang. Ibu-ibu belajar ya, yang enggak bisa ibu-ibu belajar. Ya, harus bisa, enggak boleh gaptek. Ya, bisa karena sering dipakai. Bukan saya mengajari ibu-ibu konsumtif, no. Tapi belajarlah sesekali. Harus dipakai supaya orang lali. Amin. Ya, ini belum masuk firman ini, mateng. Ya, apa sih yang membuat kita enggak bisa grow, kita enggak bisa bertumbuh? Itu karena dosa. Dosa masa lalu, dosa percabulan, dosa perselingkuhan. Ya, dosa membuat kita terikat, kita enggak bisa tumbuh. Beberapa bulan yang lalu saya diajak konseling, diundang konseling sama satu ibu-ibu. Dua ibu-ibu, yang satu mau cerai, satunya nemeni konseling, nemeni. Di sela-sela seperti itu saya konseling masalah perceraian apa segala macam. Tuhan ingatkan, temennya ini bermasalah loh. Tapi temennya diem aja di sebelah. Saya ya gak wani, negur ya kan. Tuhan ngomong, yang bermasalah itu temennya ini. Saya memberanikan diri. Oke, kita selesai, terima kasih sudah percaya kepada saya untuk sedikit kita boleh sharing. Ada yang ingin disampaikan lagi ke saya bilang gitu. Ibu yang satu ini cuma lirik-lirik gini. Ibu apa kabar? Saya bilang gitu, namanya siapa, saya kenalan. Terus tiba-tiba sekonyong-konyong dia berdiri, dia peluk saya. Dia nangis sama saya. Ini air mata, air segala sumber keluar semua gitu ya. Basah saya, baju saya ya. Di situ saya tahu, dia bilang gini, Ibu saya tidak ke gereja, saya sudah tidak Tuhan-Tuhanan. Karena, saya bilang kenapa? Karena saya merasa saya tidak layak. Saya merasa saya tidak pantas. Karena saya pernah menggugurkan kandungan saya. Jadi dia didakwa oleh iblis terus. Diintimidasi oleh iblis terus. Kamu itu tidak layak. Percuma kamu itu menyembah, berdoa sama Tuhan, ikut ke gereja. Kamu itu tidak masuk surga. Kamu pasti masuk neraka. Dia peluk saya, ibu saya rindu ke gereja, saya rindu melayani Tuhan. Tetapi saya merasa saya tidak layak. Iblis selalu bilang kepada saya bahwa saya tidak mungkin masuk surga. Apapun saya lakukan tidak berarti di mata Tuhan. Saya bilang, iblis itu pendakwa. Surga neraka bukan iblis yang menentukan, tetapi Tuhan yang menentukan. Amin. Saya bilang, minta ampun sama Tuhan. Dan bayar. Kalau Tuhan izinkan kau bayar harga dengan ketaatan. Kembali ke Tuhan, melayani Tuhan. Saat ini dia kirim foto ke saya, dia mulai ke gereja bersama suaminya dan anak-anaknya. Ya, dia mulai terima kasih Ibu. Saya dapat sesuatu yang berharga. Tidak bisa grow, tidak bisa bertumbuh karena ikatan dosa. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa bertumbuh? Karena gambar diri kita rusak. Saya tadi ketemu Ibu Citra di bawah. Dia bilang gini, Bu, waduh tambah cantik. Dia bilang gini, aku mending muji awakku dewe. Nah ya kan, lu enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ibu. Ibu tahu saya ini belajar sikap tubuh. Ya, sikap tubuh. Kalau saya begini, ibu-ibu lihat saya gimana? Juga akan lemes, betul enggak? Enggak bersemangat, betul enggak? Iya kan? Enggak akan menular, betul apa betul? Tapi kalau sikap saya seperti ini, saya pakai baju yang rapi, tidak harus mahal, pakai baju yang rapi, saya berdandan, ya kan? Karena saya tahu saya ini duta besar kerajaan surga, saya tidak boleh sembarangan, ya kan? Saya berjalannya gini.
Shalom Ibu, shalom, semangat pagi, semangat pagi. Ibu lihat saya yang tadi koran di rumah setumpuk, ya kan? Lali. Oh ibu itu masih lemu semangatnya, ya kan? Masih lemu ayu loh, ya kan? Kita ikut terbawa, betul apa enggak? Ya, nah, ini perlu, ya gambar diri ya. Gambar diri itu kita enggak boleh mengasihani diri, enggak boleh minder, ya. Tapi juga kita enggak boleh over pede, ya. Kita harus bisa tahu di mana kita harus menempatkan diri. Amin. Yang ketiga, keberhargaan yang rusak. Meletakkan satu keberhargaan yang tidak pada tempatnya. Tidak kekal. Saya pernah menjumpai di satu komunitas sosialita. Dia bilang gini, ayo foto. Gak, aku enggak foto. Loh, ayo foto gitu ya. Enggak foto. Soalnya tas saya enggak bermerek. Kaget saya. Ya, tas saya enggak bermerek. Semua tas itu ada mereknya, saya selalu ngomong ke ibu-ibu ya. Kresek iki lho ono mereknya. Sinar Terang, Harapan Jaya, ya kan? Nah ya, enggak usah minder. Keberhargaan kita enggak pada tas kita. Ya, syukur-syukur kita punya tas merek. Tapi bagi saya itu sudah enggak ada artinya. Saya lebih berharga dari tas saya. Amin. Katakan kanan kiri. Awakmu ayu, masih gak gawe tas merek awakmu ayu. Ya, amin. Ibu-ibu mau tahu itu tas asli atau enggak itu gampang. Ya, kalau hujan, kalau gerimis, kalau tasnya dibawa, diselempit ndek baju terus dia lari, itu asli. Tapi nek disowon ngene, itu palsu. Gitu ya. Enggak, saya bergurau ya. Kalau palsu tapi disingkitno ya mbuh meneh gitu ya kan. Ya, enggak penting ibu-ibu. Tas merek itu enggak penting, bagi saya enggak penting. Saya lebih berharga. Orang menantikan saya bukan dengan isi tas saya, bukan dengan merek apa saya bawa. Tetapi orang menanti-nantikan saya karena isi otak saya. Amin. Saya mau kepingin ibu-ibu ini bisa grow, ya. Nah, apa yang menyebabkan kita tidak bisa grow, tidak bisa bertumbuh? Salah satunya juga komunitas. Hati-hati dengan komunitas. Ya, komunitas kalau ibu-ibu punya komunitas tukang gosip, ibu-ibu akan jadi tukang gosip. Sama, ya. Ayo daripada gosip, ibu-ibu cari persekutuan doa. Di tempat ini ibu-ibu ya. Bisa goyang, ya kan? Bisa sharing, menguatkan satu dengan yang lain. Ibu-ibu tinggal datang, ya kan? Ini ibu gembala, ibu panitia semua itu mempersiapkan loh. Ya, pembicara mana yang bagus, pembicara yang temanya ini harus dipersiapkan. Ibu-ibu enak tinggal duduk, ya kan? Kita ibu-ibu gembala, ibu-ibu panitia, WL, latihan dulu sebelumnya. Ya kan, punya komunitas yang baik. Amin. Ayo kita mau belajar apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh. Yang pertama kita harus melekat sama Tuhan. Amin. Kita harus melekat sama Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan. Ya, sekarang kalau ibu-ibu mau dengar khotbah itu gampang enggak? Gampang. Ya, YouTube itu banyak, mau pilih yang mana banyak. Ya. Saya baru-baru ini saya sudah ikut kelas pemuritan, kelas sekolah Alkitab di beberapa tempat ya. Terakhir ini saya ikut kelas yang dari Korea. Wah, dari Korea ya. Tapi translatornya pakai bahasa Inggris gitu ya kan. Iki nggak bahasa Inggris setengah wis mumet gitu ya kan. Bahasa Indonesia yang baca Alkitab mumet toh ya kan. Bahasa Inggris. Saya mencoba untuk bertahan. Saat dia menerjemahkan pakai bahasa Yunani, Yuton, Yujum itu. Ya, saya mulai Tuhan, saya mau stay di tempat ini, saya mau belajar Tuhan. Gampang ibu-ibu? Susah. Begitu dia ngomong bahasa Yunani, Yuton, Yujum itu saya gini.
Aduh Tuhan tolong. Sama suami saya gini, makan no permen ini. Saya ngomong, permen ini nek iso tak ganjel no gini. Ya, tidak gampang, tapi saya mau grow. Ya, amin. Saya mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, ibu-ibu datang di tempat ini luar biasa. Ya, yang kedua, berdamailah dengan keadaan dan diri sendiri. Ya, orang yang luka itu cenderung melukai orang lain. Kalau ibu-ibu punya teman yang cenderung melukai, omongannya selalu melukai, sudah tidak usah banyak pertimbangan, dalamnya pasti luka semua. Amin. Itu pasti. Kamu tahu tak? Kemarin aku ndelok bojone lho, mlaku ambek wedok. Nang mall. Tak foto ambek aku. Gelem ndelok fotone. Ya, sering kali kita mendengar yang seperti itu. Saya punya mertua. Mertua saya ini sudah tua, ya memang ada mertua yang sudah tua ya. Mertua saya ini orangnya suka mengasihani diri sendiri. Ya, dia kalau angkat telepon, ayo kumpul, mami mau kumpul, Sabtu jam 7 malam. Tidak pakai lama, anak-anaknya semua pada kumpul, menantu cucu pada kumpul semua. Ya kan? Kita adakan persekutuan doa. Di tengah-tengah persekutuan doa itu, dia bilang seperti ini. Saya ini malu jadi orang tua. Kenapa umur segini saya belum mati? Gelodak. Ya kan? Padahal dia kalau telepon anaknya, sekali telepon, anaknya langsung kumpul. Saya bilang, Mami itu harus mengucap syukur. Ya kan? Belum semua orang tua angkat telepon, anaknya mau angkat teleponnya. Betul enggak? Apalagi kumpul, langsung kumpul. Ini susah loh. Saya bilang gitu. Mami sekali angkat telepon, anaknya kumpul semua. Enggak peduli ada urusan cancel semua, anaknya kumpul. Ini mengucap syukur. Iya kan? Terus dia bilang gini, Mami ini badannya sakit semua. Kamu enggak ngerasa no sih? Saya bilang, iya aku guru umur 80 gitu ya kan. Tapi saya ngomong, Mami harus punya semangat. Di luar sana masih ada orang yang seusia Mami. Tetapi masih bersemangat. Saya bilang seperti itu. Mami jangan mengasihani diri sendiri. Ini perempuan ini sukanya seperti itu. Mengasihani, merasa tidak. Saya senang semangatnya ibu. Ya saya bisa. Ya, ayo kita mau belajar lagi. Yang pertama tadi harus melekat sama Tuhan, berdamai dengan keadaan, ya. Kita nggak boleh nyalain diri kita terus, ya. Jangan jadi wasitnya sepak bola. Tahu wasit sepak bola? Golek salane wong. Oh, jegal. Oh, main tangan, enggak boleh. Nah, jangan suka jadi wasitnya sepak bola. Amin. Selalu cari salahnya orang. Ya. Kalau nanti setelah kebaktian ada yang seperti itu, langsung ditegur. Saya ini beralih profesi jadi wasit sepak bola yo. Ya, jangan jadi wasit sepak bola. Ya, jangan jadi landak ibu-ibu. Tahu landak? Siapa yang enggak tahu landak? Tahu landak? Tahu ya. Landak itu berduri. Setiap mepet sama orang mesti nyakiti. Ya. Klambimu lo elek. Saya pernah ibu-ibu, saya sampai syok, sampai sekarang saya ingat. Saya kumpul, habis kebaktian, ada satu ibu-ibu ngomong gini sama saya. Bu Sian, hari ini ibu kok elek ya? Gelodak, mau semaput saya rasanya gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, oh terima kasih Bu, terima kasih. Ya, saya bilang gitu, Ibu sudah memperhatikan saya. Sakit enggak? Loro, ya Mas Yo Pendeta ini sih daging gitu ya. Saya langsung ke kamar mandi. Apa kok elek aku ini ya? Saya itu lagi proses memanjangin rambut gitu ya. Oh rambutku ini elek, kayak ubur-ubur ya saya itu gitu ya. Saya langsung koreksi diri. Terus ada teman saya masuk ke toilet karena dia tahu saya ke toilet dia bilang gini, Bu, ojo direken. Wingi mari pegatan ambil bojone. Oh iya saya gitu ya. Ya,
itu loh ya. Saya selalu mengajarin ibu-ibu apa? Ibu-ibu ini berharga. Ibu-ibu ini seperti berlian. Tahu berlian? Berlian tuh mahal apa murah? Mahal. Sinarnya gimana? Celorot gitu ya. Betul? Saya mau katakan ibu-ibu. Saat berlian ibu-ibu itu jatuh. Jangan sampai berlian ini jadi beling. Jadi pecahan kaca yang melukai. Berlian tetap berlian. Sekalipun dia jatuh tetap harus berkilau. Supaya orang tahu di situ ada berlian dan diambil. Ditempatkan di mana dia harus ditempatkan. Amin. Kalau ibu-ibu jatuh dan ibu-ibu jadi beling, pecahan kaca, itu akan melukai orang. Ibu-ibu akan disapu dan dibuang. Ngerti ya omongan saya ya? Kalau ibu-ibu jatuh, jangan jadi pecahan kaca. Amin. Kita harus hidup penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Agar kita tidak mudah goyah. Karena kita semua harus serupa dengan rupa Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kita harus punya hati yang lemah lembut, penuh dengan kerendahan hati. Kalau kita mau grow, kita mau bertumbuh, tapi kita tidak punya kerendahan hati untuk mengampuni, ya kita nggak bisa bertumbuh. Kita akan ngublek di situ terus. Apa ngublek? Bulek di situ terus, ya. Ibu-ibu, siapa di antara kita yang tidak pernah disakiti? Pernah, semua, sering gitu ya. Lorone di hati, di uluati, di mana lagi? Tembus sampai geger gitu ya kadang ya kan. Kita semua pernah disakiti. Bahkan kalau ingat, kita masih ingat kronologisnya. Amin, karena wanita itu ahli sejarah ya. Pak, eling ndak? Inget ndak? Aku tuh masih inget. Kamu ngilokno aku lemu itu di perapatan tikungan ke di sebelah kiri kono sepeda motor warna hijau. Aku seinget Pak. Kamu pernah ngilokno aku lemu di situ. Wanita itu ahli sejarah gitu ya kan. Ya, ayo kita punya hati yang besar untuk mengampuni, punya kerendahan hati. Ya, ibu-ibu kalau enggak punya kerendahan hati ini repot loh. Ya, saya kepingin ibu-ibu ini punya mindset, punya pikiran yang grow, yang terus bertumbuh. Ya, ibu-ibu kalau enggak punya kerendahan hati untuk belajar ini repot. Ya, ibu-ibu tadi yang WL tadi cantik enggak? Ibu-ibu cantik ya, dia pakai batik yang panjang gitu keren. Ya, karena gengsi kita enggak mau tanya. Kak, lapo takok? Kak, males lapo takok? Iya kan? Kalau saya jadi ibu-ibu saya tanya, Ibu beli batiknya di mana? Cantik loh Ibu. Ya, kita belajar sesuatu. Oh di sini Bu Sien, nanti ya saya kasih teleponnya. Kita dapat ilmu. Ya kan? Kalau kita punya kerendahan hati gak gengsi-gengsian. Ya kan? Saya selalu gini, kalau saya makan siang sama kalau saya ada waktu setelah saya khotbah biasanya diundang makan sama gembala dan sekretariat semua, ada satu ibu yang rambutnya itu keluntung-keluntung gitu ya kan. Saya tanya, Bu, rambutnya kok bagus? Cara bikinnya gimana? Dikeluntungnya gimana? Pakai alat keluntung yang merek apa? Terus ada ibu satu yang ngomong sama saya, Bu Sien ini berani ya tanya gitu ya. Saya jadi mikir, loh apa kok enggak berani saya itu gitu. Kalau saya enggak berani Bu. Males katanya, tanya gitu males. Oh kalau kamu males itu bukan males, gengsi. Ya kita enggak belajar sesuatu. Amin. Ya enggak usah gengsi. Gengsi itu taruh di nomor sekian. Ya yang penting kita mau grow. Mindset kita, pikiran kita. Usia boleh tua, tapi kalau ngomong segala sesuatu, anak saya mau ngomong apa aja sama saya bisa. Ya, Mama di TikTok ada gini. Oh ya Mama tahu. Ma ini gini. Oke kamu harus gini. Mama ini update ya, dia bilang gitu. Yes, kita harus update diri kita supaya kita bertumbuh. Amin. Jangan bangga kalau kita itu punya hati yang keras.
Aku iki keras, Bu. Saya kalau ada ibu-ibu konseling terus ngomong, saya iki keras, Bu. Saya ketawa, keras kok bangga. Keras itu gampang pecah, ibu-ibu. Rapuh. Ya, jangan bangga kalau ibu-ibu itu keras. Berprinsip boleh, tapi tidak boleh ngawur. Keras boleh, tapi tidak boleh ngawur. Ya, bagi saya ini ekstrim. Ya, keras boleh, tapi tidak boleh ngawur. Ya, ibu-ibu pernah dengar enggak? Gak iso, Bu, aku iki keras. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu di dalam Tuhan, ibu-ibu tahu kebenaran firman Tuhan, tapi ibu-ibu masih ngomong, aku iki keras. Apa artinya ibu-ibu tahu firman Tuhan? Bojai. Justru ibu-ibu harus punya hati yang lemah lembut. Kayak spon. Tahu spon? Spon buat cuci baju. Ya, ibu-ibu harus seperti spon. Serap, semua itu diserap. Ya, pengajaran yang baik itu diserap. Saya ini salut dengan ibu mamanya ibu gembala, betul ya? Wah ya, dia sudah tidak lagi muda. Tetapi satu teladan yang ingin disampaikan bahwa oke, aku tidak muda tapi aku punya semangat. Aku masih mau jadi teladan. Aku masih mau kumpul sama teman-teman memberi semangat. Ini luar biasa. Amin. Kita harus grow, kita harus bertumbuh, kita tidak boleh stagnan. Karena semua yang dibiarkan akan turun ke bawah. Ada orang yang ngomong sama saya gini, ya wis Bu, urip iku mengalir aja. Ada yang pernah dengar seperti itu? Bu-ibu, jangan sampai saya dengar ibu-ibu ngomong seperti itu. Wes Bu, urip iki mengalir aja. Kalau mengalir itu pasti ke tempat yang lebih rendah. Ya. Hidup itu harus diperjuangkan. Amin. Amin ibu-ibu. Ya, jangan mengalir. Saya juga paling benci kalau orang ngomong gini, oke lihat nanti saya usahakan. Saya juga paling benci. Kenapa? Kalau diusahakan belum tentu loh berarti. Ya, kalau janjian, iya Bu nanti saya usahakan. Belum tentu. Berarti kamu enggak menghargai waktu saya. Betul enggak? Ya, jangan ngomong diusahakan. Ya, enggak. Hargai waktu orang. Amin. Amin ibu-ibu, kita belajar. Kita belajar. Yang pertama, kita harus bertumbuh, kita harus melekat terus sama Tuhan. Yang kedua, kita harus berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan diri sendiri. Ampuni dirimu sendiri. Kita semua pasti pernah berbuat dosa. Ampuni dirimu. Tuhan, aku minta ampun. Beri aku kekuatan untuk mengampuni diriku. Agar aku terus boleh bertumbuh Tuhan. Aku terus boleh menjadi teladan. Amin. Yang ketiga, penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ibu-ibu tahu kebenaran firman Tuhan, ibu-ibu tidak akan asal nyeplos. Ya, ibu-ibu tidak akan menyakiti. Tidak seperti landak. Amin. Yang keempat, penuh dengan kerendahan hati. Ini semua akan membuat kita bertumbuh. Amin. Saya undang teman-teman pemusik untuk kita boleh menyembah Tuhan. Ibu-ibu, usia boleh bertumbuh, usia terus boleh bertambah. Tapi kita harus punya semangat. Amin. Kita harus punya semangat untuk kita terus boleh membangun diri. Karena sesuatu yang mengalir, itu akan jauh mengalirnya ke bawah. Amin. Kita mau belajar sesuatu pada pagi hari ini. Kita mau katakan kepada diri kita, ayo bangkit, semangat, aku pasti bisa, aku mau jadi teladan, Tuhan mampukan. Mari ibu-ibu kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, usia kami Tuhan boleh terus bertambah. Tapi kami mau Tuhan, kami mau
hidup kami tidak sia-sia. Pakai sisa waktu kami ini Tuhan, untuk kami terus boleh menyenangkan Engkau. Kami terus boleh menjadi teladan. Hidup bukan hanya sekedar nampak, tapi kami mau berdampak. Tuhan beri kemampuan kepada setiap kami, untuk kami terus boleh bertumbuh. Bertumbuh dalam pikiran, bertumbuh dalam kebesaran hati, bertumbuh dalam kemurahan hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan. Sendiri kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau kami akan melewati badai kehidupan ini. Bahkan mampukan kami untuk menari di atas badai. Karena kami wanita-wanitamu adalah wanita-wanita yang luar biasa. Kami wanita-wanitamu adalah wanita-wanita yang hebat. Kami bukan wanita sembarangan Tuhan. Kami bukan wanita murahan. Tapi kami wanita berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Terus Tuhan, Engkau berkata-kata, Engkau berbicara dalam hati kami. Untuk apa yang harus kami lakukan Tuhan. Ke depan kami tidak mau jadi beban. Beban siapapun Tuhan kami tidak mau. Beban anak, menantu, kami tidak mau Tuhan. Mampukan kami untuk kami berdiri di atas kaki kami sendiri. Pakai hidup kami untuk memuaskan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.